Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang peran pemerintah dalam perekonomian, fungsi fiskal, sistem anggaran, serta penstabil otomatis. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian saya, yaitu peran pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai pengatur atau regulator, sebagai konsumen dan sebagai produsen juga. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah memiliki peran sebagai pengatur perekonomian, sehingga dengan diaturnya perekonomian akan mengurangi dampak akibat kegagalan pasar, sehingga tujuan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat dapat tercipta. Kemudian pemerintah itu memiliki 3 peran atau 3 fungsi, yaitu sebagai fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Apa itu fungsi alokasi? Fungsi alokasi pemerintah dalam penganggaran menentukan bagaimana pendapatan pemerintah akan dibelanjakan, karena proporsi anggaran digunakan untuk kebutuhan pengeluaran publik. Keputusan alokasi anggaran menjadi lebih signifikan dalam hal politik dan ekonomi. Perdebatan tentang bagaimana sumber daya yang langka ini harus dialokasikan telah berlangsung selama ratusan tahun. Meskipun banyak metode penentuan prioritas penggunaan anggaran telah banyak muncul, namun tidak dapat memuaskan semua pihak secara penuh. Kemudian ada fungsi stabilisasi. Stabilisasi ekonomi adalah salah satu tujuan yang berusaha dicapai pemerintah melalui manipulasi kebijakan fiskal dan moneter. Fungsi stabilisasi digunakan pemerintah untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Cara yang digunakan dapat melalui kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pajak pendapatan dan pengeluaran pemerintah, sedangkan kebijakan moneter terkait pada keuangan dan pasokan kredit, uang, dan aset keuangan lainnya. Adapun tujuan stabilisasi misalnya mencapai lapangan kerja penuh, inflasi terkendali, dan neraca pembayaran yang seimbang. Kemudian ada fungsi distribusi. Peran pemerintah dalam perekonomian melalui fungsi distribusi sebenarnya sudah tercakup dalam segala sesuatu yang dilakukan pemerintah. Kebijakan yang diambil pemerintah memiliki beberapa efek pada distribusi pendapatan atau kekayaan di berbagai tingkat masyarakat. Konsekuensi redistributif eksplisit dan anggaran pemerintah dapat tercermin dalam berbagai cara. Kadang-kadang pemerintah eksplisit dan kadang-kadang tersembunyi, tidak disengaja dan dipahami dengan tidak sempurna. Kegiatan pengaturan dan undang-undang kebijakan pemerintah terkadang menguntungkan oleh sebagian pihak saja. Hal seperti ini sudah termasuk di dalamnya ada distribusi pendapatan masyarakat yang akan terjadi. Ya, sekian dari saya, mungkin akan dilanjut oleh teman saya. Fungsi fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah dengan mengurangi atau menambah pendapatan atau belanja negara. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan juga memperbaiki keadaan ekonomi lewat pengaturan pajak. Ada beberapa definisi lain dari kebijakan fiskal. Ada yang menyebut bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna memperbaiki kondisi ekonomi. Di sisi lain, ada juga yang mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik.
Selanjutnya ada jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, pengelolaan anggaran. Merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam pengeluaran, perpajakan, dan pinjaman guna menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mantap. Yang kedua, anggaran pembiayaan fungsional, yaitu berupa kebijakan pemerintah yang bertujuan mengatur pengeluaran pemerintah melalui peninjauan akibat pendapatan langsung serta usaha peningkatan kesempatan kerja. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur pengeluaran pemerintah dengan meninjau besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program dengan tujuan penghematan. Yang keempat, anggaran defisit, yaitu merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur sistem anggaran sehingga pengeluaran akan lebih besar daripada penerimaan. Yang kelima adalah anggaran seimbang, yaitu realisasi pendapatan negara sama dengan jumlah realisasi pengeluaran atau belanja negara. Yang terakhir atau yang keenam adalah anggaran surplus. Pemerintah tidak menghabiskan pendapatan untuk pengeluaran sehingga akan menambah tabungan pemerintah. Selanjutnya ada peran kebijakan fiskal. Di Indonesia, kebijakan fiskal memiliki beberapa peran yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah menurunkan tingkat inflasi. Penurunan inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran uang. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Hal ini dicapai dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran ataupun meningkatkan transfer pemerintah. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Tugas ini dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan dapat dilakukan dengan menciptakan lowongan baru dari pembangunan proyek dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya. Yang kelima, meningkatkan stabilitas perekonomian. Peningkatan kestabilan di tengah kestabilan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. Yang keenam, mensejahterakan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan lewat pengaturan pengeluaran pajak, perbelanjaan, dan pengaturan utang sehingga masyarakat lebih sejahtera. Baiklah, perkenalkan nama saya Ageng Priyo Wijaya, NPM 2240401048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem anggaran. Sistem anggaran adalah tatanan logis, sistematis, dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Terdapat 5 jenis sistem penganggaran yang diterima umum, yaitu yang pertama ada line item budgeting, yaitu merupakan penyusunan anggaran yang didasarkan kepada dan dari mana dana berasal, atau pos-pos penerimaan, dan untuk apa dana tersebut digunakan atau pos-pos pengeluaran. Pendekatan line item atau sering disebut pendekatan tradisional merupakan pendekatan paling tua dan banyak mengandung kelemahan antara lain berorientasi kepada input, dasar alokasi tidak jelas, tidak fleksibel, dan berorientasi jangka pendek. Lalu yang kedua ada incremental budgeting, yaitu sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan. Sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka di pos pengeluaran merupakan perubahan atau kenaikan dari angka periode sebelumnya. Lalu yang ketiga ada Planning Programming Budgeting System atau PPBS, yaitu merupakan suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai suatu kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah. Dalam Planning Programming Budgeting System atau PPBS, terkandung identifikasi tujuan organisasi, permasalahan yang mungkin timbul, proses pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang diperlukan
dan pertimbangan implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Lalu yang keempat ada Zero Based Budgeting atau ZBB, yaitu merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. Zero Based Budgeting atau ZBB mencaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran dan semua kegiatan dimulai dari basis nol. Tidak ada level pengeluaran minimum tertentu. Namun, semua konsep-konsep tersebut di atas, selain menawarkan kekuatannya, juga akhirnya tenggelam oleh berbagai kelemahannya. Pada akhirnya, sejalan dengan perkembangan manajemen publik baru yang berorientasi kepada hasil, pelayanan, inovasi, fleksibilitas, dan akuntabilitas, maka banyak negara mulai beralih ke penganggaran kinerja atau performance budgeting. Lalu yang kelima ada performance budgeting atau penganggaran kinerja, yaitu merupakan teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja atau workload dan unit cost dari setiap kegiatan yang terstruktur. Anggaran kinerja menekankan keterkaitan antara anggaran dengan hasil kerja. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penstabil otomatis. Stabilisator otomatis adalah jenis kebijakan fiskal yang dirancang untuk mengimbangi fluktuasi aktivitas ekonomi suatu negara melalui operasi normalnya tanpa otorisasi tambahan yang tepat waktu oleh pemerintah atau pembuat kebijakan. Stabilisator otomatis merupakan kebijakan pemerintah yang sedang berjalan yang secara otomatis menyesuaikan tarif pajak dan mentransfer pembayaran dengan cara yang dimaksudkan untuk menstabilkan pendapatan, konsumsi, dan pengeluaran bisnis selama siklus bisnis. Jika terjadi penurunan ekonomi yang akut atau berkepanjangan, pemerintah seringkali mendukung stabilisator otomatis dengan kebijakan stimulus satu kali atau sementara untuk mencoba memulai perekonomian. Memahami stabilisator otomatis pada dasarnya dirancang untuk melawan guncangan atau resesi. Ekonomi negatif meskipun dapat juga dimaksudkan untuk mendinginkan ekonomi yang sedang berkembang atau untuk mengurangi inflasi melalui operasi normalnya. Kebijakan ini mengambil lebih banyak uang dari perekonomian sebagai pajak selama periode pertumbuhan yang cepat dan pendapatan yang lebih tinggi. Mereka memasukkan lebih banyak uang kembali ke dalam perekonomian dalam bentuk pengeluaran pemerintah atau pengembalian pajak ketika aktivitas ekonomi melambat atau pendapatan turun. Ini bertujuan untuk melindungi perekonomian dari perubahan siklus bisnis. Stabilisator otomatis dapat mencakup penggunaan struktur perpajakan progresif di mana bagian pendapatan yang diambil dalam pajak lebih tinggi ketika pendapatan tinggi. Jumlah tersebut kemudian turun ketika pendapatan turun karena resesi, kehilangan pekerjaan, atau investasi yang gagal. Misalnya karena seorang wajib pajak perorangan mendapatkan upah yang lebih tinggi, penghasilan tambahan mereka dapat dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi berdasarkan struktur berjenjang saat ini. Jika upah turun, individu tersebut akan tetap berada di tingkat pajak yang lebih rendah seperti yang ditentukan oleh pendapatan yang mereka peroleh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.